Hai guys, welcome back to with me. Jadi balik lagi di channel aku, Vintas Yulianti, Vintas of gitu. Nah di channel ini, di video ini sih lebih tepatnya, buat teman-teman yang belum kenal aku, kenalin ya. Yang mungkin pendatang baru atau yang kayak iseng-iseng cabut video ini, ya mungkin kita bisa berkenalan dulu. Kenalin, nama aku Vintas. Dan di channel ini nanti teman-teman bisa lihat di video-video sebelumnya. Aku cuman di sini aku cuman tuh be sharing, cuman mau cerita-cerita aja, sekalian ngobrol gitu. Nah ya aku cuman mau menyampaikan beberapa opsi yang ingin aku buat gitu. Terus ya dari video yang sebelumnya mungkin ya itu masih basic sih, itu masih standar ya, kehidupan kurang lebih kehidupan di saat masih kuliah tuh seperti itu. Ya mungkin next lagi di saat kayak ya udahlah kita buat gitu, dan kayak masih menunggu waktunya itu sih, antara menunggu waktunya atau tidak tahu mau buat apa lagi. Enggak, jadi ya masih cari referensi aja gitu ya. Sebelum panjang kali lebar tentang video ini, lebih dikitnya aku menceritakan dulu nih, aku di sini tuh latar belakangnya apa. Latar belakang aku masih seorang mahasiswi di salah satu kampus swasta, lebih tepatnya di Jogja gitu. Dan di video ini aku mau sharing ke teman-temannya, ini sekalian aku mau presentasi juga gitu. Nah aku mau ngejelasin tentang, di slide belakang udah keluar presentasi bisnis di era digital. Nah di situ bakal ngejelasin tentang presentasi online, tentang presentasi offline gitu. Dan aku cuman mau sharing ke teman-teman semua. Siapa tahu teman-teman semua ada niatan kayak, to be honest, mungkin ada waktu-waktu kosong, waktu-waktu yang mungkin yang harusnya teman-teman kalian rebahan, drakor dan lain-lainnya, kalian bisa nih gunain waktu kalian untuk lihat nih sharingnya, cuman gak lama sih, sekitar 15-30 menitan aja, untuk ternyata gini ya dunia digital, dan ternyata gini ya dunia marketing online. Dan mungkin teman-teman semuanya yang dulu udah punya toko, udah punya kayak marketplace sendiri, dan kita ya sama-sama aja, kita sama-sama belajar di sini. Dan dari teman-teman semuanya, kalau ada dari kata-kataku yang kurang berkenan nanti, mungkin bisa nih Kak koreksi di kolom komentar, apa sih yang harus diperbaiki, gimana sih yang harus dibenahkan dalam, dari segi bahasa atau segi kayak kamu dalam penyampaian ini masih kurang kayak gini. Nggak apa-apa, aku open buat teman-teman semuanya yang mau tulis di komentar boleh, atau mau tulis di, nanti bisa DM aku juga nggak apa-apa, aku udah sediain link di bawah buat teman-teman. Jangan lupa nih buat teman-teman semuanya, like, comment, and subscribe ya buat channel ini ya, semoga kita bisa berkembang bersama gitu. Nah sebelum aku bahagia sekali menjelaskan ini semua, ya nggak apa-apa, karena kita harus menularkan kebahagiaan, karena hanya cara mudah untuk menularkan sebuah kebahagiaan adalah dengan senyuman. Oke, sebelum video ini semakin panjang durasinya, dan mungkin teman-teman semuanya bisa lanjut nih di presentasi selanjutnya, dan aku mau bawain tentang presentasi bisnis di era digital. Mungkin ada banyak nih perusahaan-perusahaan yang udah gulung tikar di masa sekarang, karena banyak nih yang udah di PSBB, kayak udah di lockdown daerahnya. Mungkin ada juga nih yang dirumahkan dan gak digaji, ya mungkin istilahnya mau mecat tapi ya masih dibutuhin tenaga kerjanya gitu. Ya banyak sih di era sekarang yang kayak mall-mall dan yang lain-lainnya itu emang susah untuk didatengin sama pembeli. Nah ada beberapa dari tutup hingga rugi jutaan, terus pegawai hotel yang dirumahkan. Ya mungkin di era sekarang karena kita harus mulai mengikuti peradaban zaman, ya pasti karena adanya COVID-19 juga banyak sektor-sektor yang telah tutup, kayak perhotelan, pariwisata, terus ada juga rumah makan yang emang harusnya ditutup gitu, karena pegawainya dan lain-lainnya juga. Pegawai itu kayak belum ada pengunjung di masa covid karena PSBB juga. Dan apalagi di era yang sekarang udah ada yang baru lagi,
PPKM, dan sekarang udah ada levelnya, level 1, level 2, sampai sekarang setahu aku sekarang ada level 4 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita next, biar lebih tahu lagi apa sih ya tujuannya ini, cuman ngasih gambaran kayak gini. Nah, kalian tahu nggak sih, di slide ini banyak loh ternyata perusahaan-perusahaan yang masih jaya, ataupun perusahaan-perusahaan yang makin melejit perusahaannya. Kayak gimana contohnya, mungkin dari sektor kesehatan, terus habis itu dari sektor paket Amazon, terus kayak JNT, JNE, terus habis itu franchise. Ya, itu bisnis-bisnis yang di era sekarang makin melejit. Kenapa? Karena banyak nih, karena mereka dirumahkan saja, terus lebih enak kayak beli paket, mampir ke Shopee, mampir ke Lazada, mampir ke online shop, dan mereka juga ngasih penawaran yang bagus gitu. Dan lalu banyak juga nih dari beberapa perusahaan raksasa ya, contohnya dengan perusahaan teknologi, dengan Amazon salah satunya, mengalami kenaikan pemasukan gitu. Dan yuk solusi. Nah, selanjutnya kita next nih, ada salah satu bisnis di era digital. Aku ambil contoh yang di atas. Yang pertama ada Shahid Sudirman Tower. Shahid Sudirman Tower adalah salah satu tower terbesar di Indonesia, lebih tepatnya di Indonesia, di Jakarta, di Indonesia, dengan omset keuntungan 1,5 triliun. Dan sedangkan yang di kanannya itu ada Tokopedia dengan omset yang 4 triliun. Bedanya apa? Nah, karena Sudirman itu adalah ada tempatnya kayak pabrik tinggi besar di Indonesia gitu loh. Terus habis itu, sedangkan jika Tokopedia itu hanya sebuah aplikasi yang dibuat oleh human gitu, dan sedangkan itu tuh pembuatnya tuh bisa buat di rumah gitu, dan pembuatnya juga ngelakuin di rumah, sedangkan itu hanya digunakan dengan teknologi, yaitu HP, gadget yang berhubungan dengan internet lebih tepatnya. Dan yang kedua adalah maskapai tercinta kita, yaitu Garuda. Nah, Garuda sendiri, maskapai terbang, Garuda sendiri adalah maskapai dengan memiliki keuntungan 12,3 triliun. 12,3 triliun. Banyak, itu salah satu maskapai terbaik di Indonesia. Dan yang kedua ada contoh perbandingannya, Gojek. Nah, kalau Gojek sendiri ya sama, mereka menggunakan di era teknologi juga. Gojek lebih tepatnya, kita tuh nggak nyediain motor loh, tapi banyak yang mau daftar jadi Gojek. Bener nggak sih? Kayak kita nggak nyediain motor, kita nggak nyediain kita nggak nyediain kayak fasilitas yang lainnya, kecuali kayak jaket, helm emang kita nyediain karena itu adalah nama gitu ya. Kayak contohnya Gojek, dia hanya nyediain kayak fasilitas buat kalian semua nih yang mau mengikuti di era digital sekarang. Maaf ya, belibet banget ngomongnya. Nah, untuk teman-teman semua yang kayak mau mengikuti di era digital zaman sekarang, mungkin bisa nih melihat salah satu contoh gambarnya Gojek, karena dulunya Bontor, lebih tepatnya ojek, ya, hanya di kayak mangkal di satu tempat. Dan ada inisiatif untuk ya kayak jemputan jauh nih, kalau aku harus mampir ke ojek sana, ojek sini, ojek sana, ojek sini. Nah, dan lebih tepatnya itu kayak ada inisiatif, kenapa sih kita nggak panggil ojek secara online. Nah itu. Nah, untuk selanjutnya next, bisnis di era digital. Nah, ini ada salah satu contoh bisnis online, lebih tepatnya bisnis online dengan modal kecil, minim resiko, di rumah saja, part time. Dan enaknya itu part time untuk saya, anak-anak kuliah, anak yang bekerja. Emang para pekerja bisa nggak sih, Kak? Bisa. Emang anak mahasiswa bisa nggak sih, Kak? Bisa. Kak, kalau anak pelajar masih bisa ikut nggak sih, Kak? Bisa. Nah, dan memiliki jangkauan luas karena mainnya juga teknologi ya gitu. Next, untuk selanjutnya, Kak, tapi jangan takut. Jangan takut gimana? Maksudnya, Kak,
aku mau tanya apa, kenapa sih banyak bisnis di luar sana gagal? Nah, itu sebabnya karena banyak bisnis online yang di luar sana. Mungkin mereka mah harus mikir, aku mau jualan apa, yang pertama. Yang kedua, marketingnya gimana, yang kedua itu. Terus yang ketiga, bungkus produk, aku bungkus produknya gimana, packagingnya, lalu marketing onlinenya, terus apa, manajemennya, officialnya, training educationnya, terus habis itu sosial medianya, terus website desainnya. Karena di saat kita mikirin segitu banyaknya dan kita harus handle sendiri, menurutku itu salah satu hal yang ribet. Kecuali kamu anak sistem informasi, kecuali kamu anak ilmu komunikasi, pasti kamu udah ada gambaran lah tentang dunia bisnis, tentang desain grafis, terus habis itu yang harus kayak didesain UIN IT itu, yang lain-lainnya pasti mulai mengerti. Dan apalagi anak ekonomi dan lain-lainnya, dan mereka kerjasama dengan anak ilmu komunikasi pun, lebih tepatnya anak ilmu komunikasi pun pasti berjalan gitu. Tapi banyak juga bisnis-bisnis di luar sana yang mulai bikin all shop sebulan 2 bulan mati, karena kayak bilang jualan online ABCDFG, jualan online OPIRCSGU, banyak gitu, banyak dalihnya, banyak alasannya. Mereka kayak berdalih, jualan online gini, jualan online ribet, jualan enak kerja enak punya bisnis offline. Sedangkan bisnis online sekarang emang lagi booming, maupun memang kalau kita punya produk sendiri, emang kita harus lihat dari kayak apa masalah produknya apa, terus market pasarnya siapa. Lalu yang kedua, yang ketiga nih betul banyak, yang ketiga packagingnya, terus habis itu distributornya, digital marketingnya, lalu ya masih banyak lagi yang harus dibuat juga. Dan kayak sebelum nanti tangan ke distributornya, bertahan berapa bulan produk kita di tangan customer, bertahan berapa bulan customer bisa repeat order produk. Nah kita harus re-upgrade lagi tentang produk kita gitu. Nah, untuk teman-teman semuanya nggak perlu khawatir lah.